Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya, inverse kinematik untuk differential drive mobil robot. Pada materi ini saya akan mengoreksi sedikit kesalahan penyebutan di sini. Ini adalah bukan posisi dan ini adalah bukan orientasi, melainkan x dot dan y dot adalah kecepatan translasi. Kecepatan translasi dan theta dot adalah kecepatan rotasi. Oke, sebentar. Baik, saya akan lanjutkan bahwa di sini kecepatan rotasi theta dot. Dari materi yang terakhir, kita tuliskan kembali bahwa kita sudah berhasil menderivasi suatu formulasi kontrol robot di mana Q dot bisa kita hitung dengan formulasi min lambda kalikan J pseudo inverse kalikan X dikurangin X posisi robot yang kita inginkan. Oke. Maka dalam diagram kontrol kita bisa membuat diagram kontrolnya sebagai berikut. Jadi sinyal reference ada tujuannya adalah X desired, di sini X star. Kemudian kita mempunyai feedback di mana posisi robot saat ini. Sinyal ini adalah merupakan sinyal error. Kemudian di sini merupakan controller. Di sini menjadi plus lambda kalikan J. Kemudian hasil dari controller ini menghasilkan sinyal Q dot, di mana Q dot di sini adalah omega R dan omega L transpose. Sinyal ini digunakan untuk menggerakkan robot dengan memberikan sinyal PWM yang di mana PWM itu adalah merepresentasikan omega R dan omega L. Robot akan bergerak, maka di dalam ruangan dia akan mempunyai kecepatan translasi dan rotasi. Kecepatan pergerakan robot ini kita bisa simulasikan dengan memberikan feedback, di mana di sini adalah integrator yang akan menghasilkan sinyal umpan balik X. Oke. Jadi ini adalah diagram kontrol
diagram kontrol umpan perik. Close loop. Dari differential drive robot control. Oke. Ingat biasanya dalam praktikalnya, omega R dan omega L yang dihasilkan dari perhitungan itu dalam satuan radian per second. Sedangkan untuk mengetahui kecepatan perputaran roda, itu biasanya kita menggunakan encoder, sensor yang kita gunakan adalah encoder tipe continuous. Yang dihasilkan di sini yang bisa kita baca dari microcontroller adalah dalam bentuk rotasi per second atau biasa disebut RPS. Maka kita perlu merubah satuan dari radian per second menjadi RPS. Yang kita butuhkan hanyalah mengalikan dengan faktor 2pi per 180 per 1 radian 2pi. Oke. Jadi ini adalah faktor pengalinya. Nah, untuk memberikan kontrol yang tepat dalam menggerakkan motor, biasanya kita menggunakan sinyal ini microcontroller. Kemudian di sini ada driver. Kemudian di sini ada motor. Yang kita berikan biasanya adalah merupakan sinyal PWM. Maka bagaimana dari hasil perhitungan Q dot dalam satuan radian per second, kita bisa memberikan sinyal komen yang tepat terhadap motor dalam satuan PWM atau pulse width modulation. Untuk itu perlu dilakukan percobaan. Kenapa dilakukan percobaan? Karena karakteristik setiap motor terhadap sinyal PWM yang diberikan akan berbeda-beda tergantung dari karakteristik motor yang digunakan. Percobaan yang dilakukan adalah dengan memberikan sinyal PWM dan mengobservasi putaran roda dalam radian per second-nya. Jadi alat yang digunakan biasanya adalah tacho.
tachyometer, di mana di situ digunakan untuk menghitung kecepatan putar motor. Setting percobaan untuk mengukur hubungan antara PWM yang diberikan dengan kecepatan putar motor yang dihasilkan. Jadi settingnya adalah kita dengan memasang suatu piringan, dan ini adalah motornya, dan ini adalah piringannya, dengan memberikan suatu pembeda dengan warna dominan yang ada pada piringan, misalnya seperti warna putih di sini. Kemudian kita gerakkan motor dengan sinyal PWM yang bervariasi, biasanya mulai dari 0 sampai 255. Dengan melakukan percobaan ini, kita akan bisa menyusun tabel antara PWM yang diberikan dengan hasil putaran yang dihasilkan oleh motor. Dengan menyusun tabel percobaan ini, kita akan mendapatkan data ini sampai 255 mengenai hubungan antara PWM dan putaran motor yang dihasilkan. Secara ideal, seharusnya apabila ini adalah PWM dan ini adalah putaran motor yang dihasilkan, radian per second, maka secara ideal ini adalah merupakan suatu fungsi yang linier. Namun pada kenyataannya motor tidaklah seperti demikian, namun bentuknya kurang lebih adalah demikian. Oke, dimana apabila diberikan PWM yang kecil, putaran motor tidak bervariasi terlalu signifikan, dan apabila PWM ditambah dimulai dari PWM yang besar, misalnya di sini 200, sebut saja 240, sampai di sini 255, maka tidak terjadi perubahan yang signifikan pada posisi atas di sini. Sehingga apa yang perlu kita lakukan adalah mencari fungsi yang linier antara batas yang di atas, batas bawah dari bagian top di sini, dan batas akhir dari bagian yang bottom di sini. Jadi ini yang kita manfaatkan sebagai sinyal kontrolnya. Untuk mencari itu, persamaan yang digunakan sederhana saja. Apabila PWM ini adalah X, maka di sini adalah X1, dan di sini adalah X2. PWM X1 akan menghasilkan sinyal radian per second, putaran radian per second Y1, yang di sini menghasilkan putaran motor Y2. Sederhana saja persamaan linier yang akan kita gunakan untuk menentukan hubungan antara PWM dan radian per second. Y1 sama dengan Y kurangi Y1 sama dengan Y1 kurangi Y2 sama dengan
X dikurangi X1, X1 dikurangi X2. Akan didapatkan hubungan antara PWM dan radian. Jadi radian akan bisa dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. X min X1, X1 min X2, kalikan Y1 kurangi 2, ditambah Y1. Di mana X1, X2, Y1, Y2 adalah berasal dari tabel. Kemudian X adalah nilai PWM yang kita berikan. Baik, jadi sampai akhir dari materi ini, kita bisa simpulkan bahwa secara teori dan praktek kita bisa lakukan bahwa kita bisa mengontrol robot dari posisi A menuju posisi B dengan kecepatan yang kita hitung berdasarkan inverse velocity kinematik, yang nantinya di mana error ini untuk waktu T mendekati tak hingga error akan menuju 0. Pada saat error sama dengan 0, mengartikan bahwa robot bergerak dari posisi A menuju B. Demikian materi teori dari forward velocity, inverse velocity kinematik dan inverse kinematik dari robot differential drive mobile robot. Demikian yang bisa disampaikan. Nanti akan saya berikan berdasarkan teori yang Anda pelajarin ini, nanti akan saya berikan tugas-tugas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.